Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Masih dalam pembahasan The Kingdom Culture Series tentang hal berdoa. Dalam doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Dalam episode kemarin kita sudah membahas dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 11. Dan kita akan melanjutkannya kembali. Masih bersama dengan narasumber kita Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Ya, kita masih membahas tentang hal berdoa, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Kalau episode kemarin kita sudah membahas Bu dari ayat 9, 10 dan 11, maka kita akan membahas di ayat selanjutnya, yaitu di Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan akan mengampuni kita ketika kita sudah mengampuni. Dan hal ini juga diulang ya Bu di ayat 14 dan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, itu soal mengampuni ini diulang nih Bu sampai beberapa kali ya di ayat ini. Sebegitu pentingnya kah kita mengampuni orang? Pada saat pertama mungkin bagi kita nggak penting ya. Tetapi kembali lagi ketika kita ini mau berdoa dan Tuhan Yesus ajarkan, ada suatu perubahan pengajaran ya. Kalau mungkin ketika orang-orang Yahudi itu mereka berdoa, mereka sudah punya suatu, katakanlah kayak tata cara berdoa seperti itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus di sini mengajarkan lebih dalam lagi kan yang kita bahas kemarin. Nah, tentunya karena Tuhan tahu bahwa doa ini bukan sekedar mengulang suatu permohonan ataupun cuman sekedar minta seperti itu. Arti dari doa yang sesungguhnya adalah bergaul dengan Bapa yang di surga yang kita sudah bahas di ayat yang pertama. Karena Bapa yang di surga itu adalah Maha Kudus. Tentunya Dia tahu sekali apa yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita memohon sesuatu kepada Dia. Memohon mulai dari kemarin ya tentang memohon makanan, semuanya segala permohonan, segala kebutuhan katakanlah seperti itu ya. Tetapi menurut Bapa, ketika kita melakukan hal tersebut, kita berkomunikasi dengan Bapa yang Maha Kudus, tentunya kita diminta untuk kita juga sesuai standar yang Dia tentukan. Karena Dia kudus. Kita harus kudus. Ya, be holy because He is holy, ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa kudus kalau kita tidak mengikuti cara-caranya daripada Bapa? Kita ini orang berdosa, betul? Kita mau meminta ampun kepada Bapa, kita tahu itu. Tetapi ketika kita minta ampun kepada Bapa, posisinya kita dilihat bukan hanya, oh ya kamu berdosa, kemudian langsung diampuni. Sistemnya tidak seperti itu dari kerajaan surga. Tapi Dia akan melihat, oke, aku tahu kamu berdosa. Tetapi aku tahu juga bahwa kamu menyimpan dosa orang lain. Kamu menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini pada saat ini kamu datang kepadaku berdoa, memohon ampun atas dosamu. Tapi kamu tidak mengampuni orang yang menyakitin kamu. Nah, hal itu pun tidak akan bisa terjadi. Karena sistem daripada kerajaan surga tidak seperti itu. Sebelum kamu mohon ampun kepada Bapa, kamu harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Sehingga ketika kamu datang kepada Bapa, sudah tidak ada ganjalan, tidak ada sakit hati, marah, benci atau jengkel, bahkan menyimpan kesalahan orang terus-menerus. Kemudian kita menghadap Bapa, Bapa ampunilah kami.
Nah itu kan orang yang munafik begitu. Berarti dari istilahnya percuma dong kalau misalnya kita berdoa Tuhan ampuni ampuni ampuni, tapi sedangkan di dalam hati kita ya Bu masih ada nih kerikil-kerikil yang tidak kita belum bisa nih ngampuni si A, si B, si C gitu. Iya, nggak akan bisa. Tidak akan terjadi karena sistem daripada kerajaan surga tidak demikian. Bapa mengampuni kita karena Bapa Maha Pengampun, Dia mengampuni kita segalanya. Tapi Dia mau mendidik kita, mengajar kepada kita bahwa ada orang juga yang bersalah sama kita. Ya. Nah, kalau kita mau minta diperlakukan diampuni oleh Bapa, kita juga harus memperlakukan orang lain sedemikian juga. Iya, ada ayatnya juga. Iya kan? Ya. Apa yang kamu mau minta orang lain memperlakukan hal itu kepada kamu, lakukan itu kepada orang lain terlebih dahulu. Nah, Bapa yang di surga ini melihat hal yang tersembunyi tersebut di dalam hatimu, di luarnya, di mulutnya, oh aku sudah mengampuni dia kok. Ketika ada orang yang nyakitin, kemudian maafkan saya ya. Oh, dia berkata, oh ya saya mengampuni. Tapi cuma di bibir, iya kan? Yes. Kemudian sudah mungkin dengan cipika-cipiki udah selesai. Kemudian kita berdoa, kita mau memohon sesuatu kepada Bapa. Bapa ampuni aku Bapa. Tapi Bapa tahu bahwa di dalam kita ini kita masih nggak terima orang tadi itu. Masih nggak terima, kita masih ingat bagaimana dia menyakitin kita. Kita masih ingat. Di mulut kita mengampuni berkata kepada orang tersebut, tapi hati kita tidak mau mengampuninya. Tentunya di sini diperlukan kalau kita mau berhubungan dengan Bapa, ketika kita mau memohon kepada Bapa untuk mengampuni dosa kita, maka dikatakan nih seperti. Berarti artinya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya sudah. Ya, ketika kita melakukan mengampuni orang sungguh-sungguh, nah kita memohon ampun kepada Bapak ampuni. Pasti saat itu juga Bapak mengampuninya. Walaupun maksudnya gini Bu, kalau soal mengampuni itu kan agak gimana gitu ya kan. Secara kalau mungkin oke, aku bisa ngampunin kamu gitu, tapi kayaknya hubungan kita nggak bisa sama kayak dulu lagi nih, gitu kan. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Akan ada kayak nyesnya gitu ya. Kalau misalnya kita, walaupun kadang aku bilang aku sudah mengampuni kamu, tapi ada beberapa kalau ketemu lagi, aduh nyes gitu loh. Jadi kayak hubungannya akan berbeda lah gitu, nggak akan seakrab dulu atau nggak akan sebesti dulu gitu ya. Walaupun kita taat Bu, kita ngelakuin semuanya, apakah itu termasuk tidak bisa juga kalau kita minta ampun Tuhan, kita diampuni di dalam gitu. Kamu mengampuni ini ya, seperti kita ini memberikan pengampunan kepada orang yang menyakitin kita. Seperti itulah Tuhan Bapa kita tuh memberi pengampunan kepada kita. Ya. Dan Bapa itu ketika kita memohon ampun, Bapa mengampuninya, Dia mengampuninya dengan tulus dan Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Nah, itu yang mau Tuhan ajarkan. Ya. Ketika kita mengampuni seseorang, tentunya kita tidak boleh mengingat-ingat lagi. Ya, artinya tidak ada lagi ingat ketika ketemu masih ingat sakitnya dia dulu nyakitin saya. Tidak, tetapi masalah tentang hubungan yang mungkin tidak seakrab lagi dulu atau tidak ini itu tidak menjadi suatu patokan atau dasar kalau kamu belum sungguh-sungguh mengampuni dia. Ya, ada hal-hal lain yang menjadikan hal tersebut karena mungkin ya kita masuk dalam fase pemisahan ya, dipisahkan gitu karena mungkin sudah nggak tujuannya sudah berbeda seperti itu. Tapi bukan berarti kamu tidak mengampuninya. Ya, nah itu kembali lagi harus di hati, Bapak. Memang harus di hati dan hati ini yang tahu adalah BK sendiri dengan Tuhan sendiri. Ya, ketika kamu betul-betul sudah mengampuni, di sini kamu bersih walaupun mungkin kamu jarang ketemu lagi atau gimana, sudah bukan tidak bisa akrab, tetapi tidak ada suatu kegiatan yang membuat berjalin lagi bareng lagi, it's okay. Tapi selama kamu sungguh-sungguh bersih di dalam hatimu, tidak menyimpan dendam. Nah, itu yang dikatakan gini, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi ketika kita mau menghadap Bapa, membawakan doa kita, berhubungan doa, itu membutuhkan pertobatan harian. Ya, setiap hari kita bertobat.
Setiap hari kita bertobat. Nah, pertobatan ini juga termasuk ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, itu merupakan pertobatan kita juga. Setiap hari ya Bu? Setiap hari. Jadi pertobatan kita yang diminta oleh Bapa bukan ketika kita datang kepada Bapa dan Bapa ampunilah segala dosaku, ampuni kesalahanku karena tadi aku melakukan ini bla bla gitu. Tetapi pertobatan itu juga mengandung ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, pertobatan kita itu seperti itu. Itu yang dinilai oleh Bapa tentang kita bertobat itu seperti itu. Bukan kita aja ngaku dosa, tapi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya, soal mengampuni ini agak-agak gimana gitu ya, karena kan berurusannya dengan hati ya Bu. Ya. Ke hati gitu ya. Kadang ada yang bilang mengampuni dan melupakan, tapi kalau boleh jujur ya Bu ya, mengampuni sih bisa, ngelupain aduh mikir-mikir dulu gitu ya. Atau kayak memori itu setiap ketemu munculnya itu kita harus gimana ya Bu ya, ketika ya aku udah ngampunin dia kok, tapi kok ketika ngelihat ting muncul gitu ya, we can help it gitu, tiba-tiba ada gitu, itu gimana tuh? Ya tetap kita harus ingat bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, dan kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan yang Dia adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, Dia juga tahu apa yang muncul dalam pikiran kita, juga apa yang muncul dalam hati kita. Gerakan apa yang dalam hati ketika muncul itu wajahnya, di sini terjadi gejolak apa. Nah, itu yang tahu kita dan Bapa dan Tuhan. Kalau gejolaknya adalah, oh iya aku ingat aku punya teman ini dulu ngalami ini, kemudian kita saksikan saya pernah mengalami disakiti, tapi kita tidak ada gejolak untuk masih begitu marah, aduh ini ya begitu. Tapi adalah oh ya ini bisa nanti kita sharingkan ketika mungkin ada orang yang datang mengalami masalah yang sama seperti kita. Nah kita bisa sharekan itu, memberikan suatu kesaksian, saya juga pernah loh disakitin. Nah ketika muncul gitu, nah itu beda, gejolaknya apa di dalam hatimu. Itu yang menentukan. Kalau di dalam ketika raut wajah seseorang muncul, peristiwa itu muncul, tapi di sini sudah tidak ada rasa sakit, ya itu berarti oke, sudah fine. Tetapi bila masih muncul ada rasa sakit, berarti engkau belum sungguh-sungguh, belum beres di dalam hal mengampuni tersebut. Iya, aku juga mengalami hal-hal itu ya, bukan aku pikir aku sudah beres di area itu, tetapi ketika satu kali ada gitu ya, aku lihat hal itu ternyata timbul kembali dalam hatiku. Masih ada rasa sakit. Iya, masih ada rasa sakit. Yang aku pikir aku udah berdoa, aku minta ampun segala macam, tetapi ketika aku melihat gitu ya sekilas, terus ternyata masih ada loh Tuhan. Itu adalah kalau menurut saya Roh Kuduslah yang membuat itu seperti ingatan untuk keluar. Dia seperti membangkitkan karena dia tahu kita belum beres. Sehingga kita harus segera bereskan. Ampuni aku Tuhan, dan ya aku mengampuni dia. Nah sebelum kita memohon ampun kepada Bapa, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia, dan kita memohon Bapa ampunilah dosaku kan seperti aku mengampuni dia. Itu harus terus dilakukan. Jadi bukan dengan kita yang mengingat-ingat. Saya percaya itu Roh Kudus yang brought up ya, yang membawa keluar, supaya karena dia tahu masih ada keruh nih di dalam hatimu yang harus dibawa keluar untuk diakui. Iya ya, ternyata saya masih nyimpen nih satu aja. Tapi ini kita tahu ini nggak benar nih. Ya, ini sudah lama sekali hal tersebut, tapi kenapa kok ketika ingat ini atau buka-buka foto teringat dia, gini, berarti saya nggak benar. Langsung aku mau mengampuni dia dan aku mengampuni dia. Kemudian kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku kalau masih menyimpan sebersit rasa sakit hati. Tapi aku mau dan aku sudah mengampuni dia. Tolong aku yang tidak mampu ini. Nah, kita lakukan seperti itu. Iya Bu, Ibu juga bilang kan ada dalam khotbah gitu ya, aku ingat ada dua hal yang tidak bisa diampuni Tuhan. Ada dua dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Yang pertama menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Dan yang kedua adalah ini, tidak mau mengampuni orang ya. Itu yang dua dosa ini tidak akan bisa diampuni karena Tuhan sendiri yang berkata ya. Tuhan sendiri yang ayat di sini juga jelas, tapi kita coba lihat di dalam Markus ya. Di Markus 11. Ya. Di
Markus 11 ini lebih jelas. Ya. Ini ketika para murid melihat Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, ya. Baik, kita mau baca boleh dari ayat yang ke-21 ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sekalipun kita mungkin beriman, kita punya iman yang teguh, iman yang kuat, kita percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa-doaku. Aku percaya bisa dengan iman memindahkan gunung semuanya, percaya diucapkan terus, diperkatakan terus semua firman. Namun ketika memperkatakan tersebut, mengucapkan doa tersebut, di dalam hatinya yang terdalam, dia masih menyimpan kesalahan orang lain, maka iman itu pun tidak akan bisa berguna. Tidak bisa berguna itu. Tidak bisa berguna. Padahal udah yakin, apa dibilang di sini? Yakin tidak ini. Ya, karena ketika kamu berdoa, yang dilihat Bapa bukan imanmu yang percaya bisa memindahkan gunung, tapi dia melihat di imanmu, adakah engkau bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Nah, itu termasuk iman juga. Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, itu adalah landasan dasar daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Iya. Ya, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mau doa dengan fire in fire, on fire, atau dengan bahasa apa saja, kutip semua ayat firman Tuhan, aku percaya, tapi masih ada segini menyimpan sakit hati terhadap seseorang, itu semua gak akan bisa. Ya, berarti memang harus kita selidiki baik-baik ya hati kita ya Bu ya. Ya, makanya waktu Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami, bukan berhenti, Bapa ampuni segala dosaku, aku sudah melakukan banyak gini, tetapi dibuat seperti, jadi itu dibuat aktif, tidak dibuat pasif. Kata-katanya aktif, ya. Seperti kami, berarti kami sudah melakukan dulu, baru kami sekarang datang kepadamu mohon ampun. Nah, itu diaktifkan, dibuat aktif, tidak pasif. Karena untuk bisa semua doa itu terjawab, kita harus mengaktifkan pengampunan ini kepada orang lain terlebih dahulu. Barulah apa yang kita aktifkan ini, untuk iman yang kita aktifkan ketika kita mengampuni seseorang, itu pun mengaktifkan iman kita yang segala permohonan kita kepada Bapa. Iya, iya betul ya. Intinya adalah jangan ada secuil pun ini ya, kita baca di sini, barang sesuatu di dalam hatimu. Barang sesuatu itu bisa kecil, ya, bisa besar, bisa kecil. Tapi mungkin kamu tutup dengan kamu berkata iman semuanya segala macam, bla bla bla. Nah, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa tidak mengampuni kesalahan kita, apakah doa-doa kita terjawab? Apakah ada gunanya kita berseru berdoa? Nggak akan dilihat, nggak akan didengar. Aku baru sadar ya. Jadi selama ini kenapa kita seperti doa kok nggak terjawab ya? Mungkin Roh Kudus mau mengajarkan juga dengan kita diingatkan. Makanya kita harus setiap hari di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan dengan doa Bapa kami ini. A prayer need a repentance daily.
Ya, suatu doa itu membutuhkan suatu pertobatan yang setiap hari, bukan sekali aku bertobat minta ampun, tapi setiap hari kita harus cek and recheck dengan Roh Kudus. Roh Kudus, adakah sesuatu di dalam hatiku ini yang masih tidak berkenan di hadapan-Mu, yang belum aku akui atau yang belum aku kerjakan? Seperti adakah aku masih menyimpan sesuatu tentang orang lain di dalam hatiku? Kalau itu ada, tunjukkan dan ingatkan aku dan tampakkan kepada siapa aku menyimpan sesuatu itu. Sehingga aku mau Tuhan, aku mau mengampuni dia. Supaya kita juga menerima pengampunan daripada Bapa. Iya betul. Karena memang untuk segala sesuatu, maksudnya kalau untuk beberapa mungkin bisa ya. Cuman kadang untuk hal mengampuni ini memang ya itu tadi balik lagi aku bilang agak rada susah, tapi aku percaya dengan bantuan Roh Kudus kita bisa ya, Bu. Betul. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong dan kita. Dan itu apa ya, kadang yang itu tadi yang udah kita pendam gitu segala macam, biarlah kita berdoa supaya diinin kembali ya, Bu ya. Supaya memang kadang-kadang kan sesuatu yang sakit nggak enak itu kan seringkali kita mau tutup ya. Betul. Kita mau timbun dengan segala macam, kayak timbunannya itu bukan timbunan sampah, tapi itu sampah tapi kita tidak timbun sampah. Sampah kita timbun dengan suatu barang-barang yang indah, barang-barang yang harum, tapi tetap sampah di bawah itu. Tetap bau, tetap bau ya kan. Sooner or later itu baunya tetap akan keluar. Kita nggak bisa ada barang sesuatu yang kecil kita tutup dengan pelayanan, kita tutup dengan suatu kita pujian, kita tutup dengan penyembahan, kita tutup dengan bacanya firman banyak, kita tutup dengan berdoa, berpuasa. Itu nggak akan bisa. Karena itu tetap di hadapan Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, dia masih tetap bisa mencium sesuatu yang bau yang bukan daripada dia, yaitu ada dosa. Ketika kita tidak mengampuni sekecil apapun dosa seseorang, itu dosanya di kita, bukan di dosanya orang itu. Iya betul ya, urusan kita sama Tuhan. Urusan kita sama Tuhan. Orang itu ya itu urusan Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri dengan orang itu, orang itu dengan Tuhan sendiri. Tapi pada saat ketika kita masih menyimpan, ya belum bisa mengampuni ya, itu kita yang berdosa kepada Bapa. Bukan orang itu lagi yang berdosa kepada kita. Mungkin selama ini kita berdoa heran gitu, Tuhan kenapa sih nggak dijawab doaku, Tuhan kenapa aku sudah beriman segala macam. Mungkin ya kita harus selidiki, ada barang 1-2 orang yang belum kita ampuni gitu ya, Bu ya. Harus, dan minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus bukakan lagi hal-hal apa yang harus saya akui, saya mohon ampun dan saya mau berubah. Nah, tunjukkan. Kalau saya setiap hari bertanya, berdoa, Tuhan Roh Kudus tunjukkan kalau ada kesalahan saya, mohon tunjukkan dengan detail apa salah saya kepada siapa dan bagaimana, supaya saya bisa bertobat dan berubah ya. Karena kita ini memiliki kelemahan ya, kelemahan, dan secara tidak sengaja kita seakan-akan mau melupakan hal tersebut, tapi ternyata itu masih ada di dalam batin kita ya. Nah, sesuatu pun yang kecil dalam batin kita, tetap itu tidak bisa. Itu menghalangi segala berkat Tuhan yang mau dicurahkan kepada kita. Iya betul, ya menghalangi ya. Jadi ya mulailah kita berdoa supaya Tuhan menyelidiki hati kita ya. Siapa nih yang masih kita timbun, yang kayaknya udah lama banget, kadang kayak kejadian aku gitu, aku udah 1-2 tahun lewat gitu, aku pikir aku udah fine aja, tapi ternyata ketika ada pop up itu bangkit kembali ya. Dan Roh Kudus mengingatkan kembali hatiku harus benar gitu ya terhadap orang ini gitu ya. Dan di ayat 13 Bu, kita lanjutkan kembali. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa pencobaan Bu, bukan ujian? Di sini Tuhan mengajarkan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tuhan tidak mencobai kami, tetapi kedagingan kita itulah yang mencobai kita. Kita ini masih hidup di dalam daging, dan karena itu kita mohon kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, supaya kita bisa mengatasi atau unggul atau overcome daripada daging kita. Ya. Nah,
ini kita harus sadari ketika kita tahu janganlah membawa kami dalam pencobaan. Itu bukan berarti Tuhan bawa kami, jangan sampai kami melampaui atau mengalami pencobaan supaya enak, jalannya mulus kayak gitu ya kan. Tapi justru ketika Tuhan berkata janganlah bawa kami atau ke dalam pencobaan, but deliver us from evil. Artinya bebaskan kami dari kejahatan. Kita tahu sekarang segala sesuatu keinginan kedagingan itu akan membawa kita jatuh ke dalam kejahatan. Ya. Nah, kita mohon untuk Tuhan memimpin kita bukan tidak melalui, tapi keluar, melampaui daripada hawa nafsu kita. Kalau memang itu ada hawa nafsu kita, ya, jangan sampai kita ini digiring atau dibawa ke hawa nafsu, tapi kita harus segera diingatkan, itu bukan jalanku, itu bukan keinginanku, itu keinginan dagingmu. Nah, kalau kita mengikutinya itu, maka kita masuk dalam pencobaan. Ya. Kita nggak bisa nih, mencobai kadang-kadang. Oh enggak kok, aku tahan kok. Aku kuat kok, benar-benar aku bisa, aku mampu gini. Tapi kita ini lemah. Iya. Dengan kita datang menghadap Bapa yang Maha Kuasa, kita mengakui bahwa daging kita ini lemah. So please lead us, ya, tuntun kita, ya, untuk bisa melewati keinginan daging ini, melampaui pencobaan dari keinginan daging yang membawa kita kepada kejahatan itu. Iya. Gitu. Nah kita sendiri nggak bisa, kita sendiri tuh tanpa tuntunan dari Roh Kudus, tanpa dari Bapa itu sendiri, kita ini cenderungnya jatuhnya itu ke kejahatan. Cenderungnya adalah ke bawah, ke dalam hawa nafsu, kedagingan kita, keinginan kedagingan. Nah di sini kita membutuhkan tersebut. Membutuhkan Tuhan itu memimpin kita, menuntun kita. Sehingga kita dibawa, tidak sampai kita tergoda dengan daging kita sendiri, keinginan kita sendiri. Maksudnya pencobaan itu adalah ini ya, Bu. Ya. Tidak tergoda dengan keinginan daging kita. Iya. Oh, ya aku pikir pencobaan yang kayak gimana gitu. Ujian hidup gitu ya. Ternyata bukan, ternyata memang lebih ke daging kita ini ya, karena memang kuat banget sih. Kuat sekali. Keinginan daging tuh. Ya Tuhan itu tidak akan pernah mencobai manusia ya, tapi Dia akan menguji kita. Iya. Ya. Yang mencoba itu adalah iblis. Nah itu ada di dalam kedagingan kita. Makanya kita mohon Tuhan memimpin kita untuk tidak melalui jalan daging ini. Iya. Ya, dimana kalau kita lewat jalan daging ini, kedagingan kita, hawa nafsu kita pasti deh akan jatuh dalam kejahatan. Iya. Dengan demikian ini arti mungkin memang tidak tertulis ya di sini dan Tuhan tidak menampakkan. Tapi yang saya dapat adalah biarkan manusia roh kami Tuhan melampaui daripada manusia kedagingan kami. Intinya itu seperti itu. Tuntunlah manusia roh kami Tuhan, supaya kami, manusia kami, daging kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena kita masih hidup dalam tubuh dan daging. Artinya manusia roh itu yang menguasai keinginan daging ini. Ya karena roh penurut tapi daging lemah. Iya. Gitu. Rentan sekali. Rentan untuk jatuh dalam dosa. Rentan untuk segala hawa nafsu itu muncul. Jadi akhirnya kita tergoda. Ya, kita tergoda. Kita harus mengakui di hadapan Allah. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Di hadapan doa bergaul dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Ya. Kita gak boleh tutup. Kita gak boleh palsu. Kita gak boleh ngomong, Tuhan, aku adalah orang yang tetap teguh. Aku berdiri teguh di hadapan-Mu. Aku percaya misalnya seperti itu. Tapi mengakui Tuhan, aku punya kelemahan. Aku ini manusia yang lemah, tapi aku manusia rohku. Aku mau dituntun Tuhan, supaya manusia rohku ini menguasai manusia dagingku, sehingga tidak melalui pencobaan daripada kedagingan ini. Iya benar ya. Intinya di situ seperti itu. Ya aku mulai mengerti. Ini aku pikir ya itu tadi cobaan hidup, ujian hidup. Ternyata memang lebih ke manusia daging kita ya. Daging. Hawa nafsu, keinginan daging seperti itu. Dan juga Tuhan mengajarkan kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
Dengan kita mengakui kami lemah Tuhan, kami nggak bisa kalau nggak Engkau yang menuntun. Kami nggak bisa Tuhan untuk mengalahkan kedagingan kita. Ini kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Roh Kudus. Nah itu kita merendahkan hati kita. Dan itu Tuhan ajarkan karena Dia Maha Kuasa. Kalau kita bergaul dengan Dia, harus tundukkan semuanya itu. Ya, sekali lagi Tuhan tidak mencobai manusia. Ya, tetapi Tuhan mengizinkan segala hal apapun untuk menguji manusia yang dikasihnya. Tetapi ini ujian, bukan pencobaan. Kalau pencobaan itu tujuannya, goalnya adalah untuk jatuh. Tapi ujian dari Tuhan tujuannya adalah supaya kita up, kita naik. Di build up, di upgrade sama Tuhan. Nah, itu beda. Iblis mencobai kita tujuannya adalah supaya kita jatuh. Kita yang sudah tidak jatuh diangkat dari lubang yang dalam oleh Tuhan Allah Bapa, kemudian kita akan dicobai oleh Dia supaya kita jatuh lagi. Ya. Nah, hal itu mungkin bisa jadi sesuatu saat diizinkan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang mencobai. Dan di sini kita butuh, pimpin aku Tuhan, tuntun aku. Kalaupun aku harus melewati itu, biar itu menjadi suatu ujian bagiku yang dimana aku nggak jatuh ke bawah ini, tapi aku naik. Aku mau ikutin tuntunanmu. Itu. Sehingga kita ini betul-betul di-upgrade manusia rohnya oleh Tuhan. Wow, iya Bu. Terus satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Soal pertobatan yang tadi Ibu bilang itu adalah setiap hari. Kenapa aku sempat stres gitu ya? Karena aku sempat down juga ketika aku bilang aku bertobat Tuhan, tapi dengan usahaku sendiri, aku berusaha untuk tidak berbuat dosa, tapi endapnya aku kembali jatuh dalam dosa, begitu lagi ikut KKR, semangat lagi, lalu jatuh lagi. Karena aku berpikir pertobatan itu ya di hari H aku bertobat, abis itu ya udah gitu. Udah selesai. Jadi aku tinggal menjalani hidup. Ternyata aku baru tahu kalau bertobat itu adalah setiap hari gitu ya Bu ya. Sikap hati yang mau bertobat. Ini lebih penting. Jadi bukan hanya lip sync, bukan hanya mulut saja, oh aku bertobat Tuhan, setiap hari kita aku bertobat, tapi sikap hati kita tidak bertobat. Yang dikatakan saya adalah ketika kita mau menghadap Tuhan, berdoa, kehidupan kita setiap hari, daily, hari ke hari, kita harus memiliki sikap hati yang bertobat. Jadi ketika kita sudah mohon ampun semuanya dan kita sudah minta dituntun, tetapi ternyata kita harus melewati lembah, ya seperti itu. Yang Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan pencobaan, tapi Tuhan izinkan untuk kita lalui. Ya, di situ kita mungkin agak terselip sedikit, tapi kalau kita memiliki sikap hati bertobat, dan ketika Roh Kudus yang kita berdoa, tuntun aku Tuhan, dan kita sempat terselip keluar sebentar dan Roh Kudus menarik kita kembali, segera kita langsung ampuni aku Tuhan. Nah itu sikap hati yang bertobat. Itu penting. Itu ada suatu kunci daripada hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan itu setiap hari ya Bu? Setiap hari. As long as we live gitu ya. Iya. Ya, aku sempat stres di situ tuh. Aku udah berusaha buat bertobat gitu ya, aku berusaha untuk tidak berbuat dosa, tapi aku jatuh lagi. Dan bisa nggak ya hidup benar di hadapan Tuhan? Ternyata aku baru tahu gitu ya, kalau itu hal yang harus dilakukan setiap hari gitu. Setiap hari. Bukan sekali doang. Ya, merupakan dari suatu relationship itu adalah seperti esensial ya, yang penting sekali dalam hubungan kita dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang penting adalah pertobatan ini. Iya. Ya, kalau kita mau berhubungan terus-menerus berarti harus setiap hari dong memiliki hati yang mau bertobat, ya kan? Tapi kalau kita mau hubungan kita nggak usah kekal, ya sekali aja. Karena itu nggak akan bisa sustain, kita nggak sanggup gitu loh. Kita nggak sanggup karena ini kita masih di sini. Ini lemah nih. Makanya kita butuh tuntunan dari Roh Kudus yang mana Dia tuntun kita, tapi kita harus memiliki sikap hati yang mau bertobat. Kalau kita tidak memiliki sikap hati yang bertobat, Dia nggak akan bisa nuntun kita. Iya sih, iya benar. Ya, nah makanya ini di dalam doa ini Tuhan masukkan muatan tersebut. Itu penting sekali ketika kamu menyampaikan suatu hubungan doa dengan Tuhan, harus memiliki sikap hati yang bertobat setiap hari. Yes, intinya itu ya, bertobat setiap hari. Bukan sekali aja. Karena kan kita ngeliat hamba Tuhan tuh Bu, dari atas gitu ya, dia bertobat tanggal sekian terus hidupnya
ya terus gitu, maksudnya stabil gitu ya kalau grafik. Nah, sedangkan kita bertobat toet jatuh dan itu yang bikin stres sendiri gitu ya. Ketika kita jatuh ya segera kita pasti saya percaya ke setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, ketika mengalami kejatuhan dia tidak akan dibiarkan sendiri. Roh Kudus pasti akan menuntun untuk dibawa angkat lagi. Cuman seringkali kita tidak mau mendengarkan ya, dan kita ya sudahlah, sudah dibawa sekalian aja dibawa deh. Saya bisa jadi seperti itu. Tapi kita harus mau setiap hari memiliki yaitu kesadaran, aku mau Tuhan bertobat, aku mau berubah Tuhan, seperti itu. Nah, seperti Daud, ya, dia Tuhan menemukan seorang Daud yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa sih yang membuat Daud itu berkenan di hati Tuhan? Padahal kalau kita lihat selidiki di Alkitab kita, dosanya juga kayaknya banyakan dia daripada kita gitu ya kali ya. Istilah kita nggak sampai ngebunuh orang loh. Kayaknya banyakan dia daripada kita ya. Kok dia bisa dapat predikat, aku mendapatkan seorang Daud yang berkenan padaku. Karena ketika dia ditegur, dari kecil dia memiliki hati yang selalu mau bertobat. Karena dia tahu itu adalah jalinan cintanya dia, cara dia menjalin hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan itu adalah dengan hati yang bertobat ini. Nah, ketika Tuhan menemukan ada hati yang mau bertobat, tapi bukan dengan dia, aku mau bertobat kemudian dia lakukan dosa. Tidak. Ketika dia melakukan dosa, seperti tadi, dia melewati jalan yang ternyata adalah pencobaan untuk dia. Namun kemudian dia mungkin gak sadar kalau itu jalan yang mencobai menjatuhkan dia. Dan dia ditegur, ampuni aku Tuhan, aku mohon ampun. Dan dia kembali, tidak stay in that road. Dia kembali minta ampun dan kembali kepada jalan Tuhan. Dan melakukan kembali segala kehendak Tuhan. Nah itulah makanya saya sering belajar ya dari seorang pribadi Daud ini ya. Yaitu bagaimana hatinya yang rendah hati, yang memiliki hati yang willingness ya, yang mau bertobat setiap hari, terus mau dituntun, mau ditegur, ya, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah dasar daripada hubungan. Kalau berdoa, dasarnya di situ. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kamu bisa berdoa segala macam dengan apa kebutuhanmu, tapi dasarnya ini kamu harus tahu. Bapa itu Maha Kudus, Bapa itu Maha Tahu, ya, Dia Maha Ampun juga. Tetapi kamu juga harus memiliki hati yang sama seperti dia. Kita bahas yang beberapa episode yang lalu, Bapa, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Ketika Bapa mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Yes, betul. Ya, memang itu-itunya ya Bu, itu-itunya. Dalam kerajaan surga seperti itu ya Bu. Ya, susunan daripada atau cara-cara daripada kerajaan surga, culture budayanya seperti itu. Kalau Bapa mengampuni dan dia tidak mengingat-ingat lagi, demikian juga dia menghendaki bahwa kita juga mengampuni orang lain dan tidak mengingat-ingat lagi. Kemudian kita mau merendahkan hati kita dan terus meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita tidak kembali jatuh, kembali masuk ke dalam kedagingan kita. Tetapi biarlah manusia roh kita ini yang terus mau mendengarkan tuntunan daripada Roh Kudus dan dibangunkan, di-upgrade terus-menerus. Haleluya, bersyukur kalau kita mempunyai hati yang mudah dibentuk ya Bu. Betul. Ya. Mudah bertobat. Mudah dipertobat, dibentuk. Itu pasti jadinya cepat ya, seperti seperti Musa juga, seperti Daud gitu. Dan tokoh-tokoh di Alkitab. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh podcast kita pada hari ini. Kita belajar lebih lagi tentang doa Bapa Kami, bukan sekedar ucapan kata-kata yang indah gitu ya, tetapi memang ujung-ujungnya adalah balik ke dalam hati kita pribadi masing-masing. Hati lagi. Iya, terima kasih Ibu buat pembelajaran hari ini. Puji Tuhan, sama-sama Beka. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.